Oke, selamat pagi semuanya. Gimana nih keadaan kalian? Sehat ya? Oke, untuk hari ini Bapak belum bisa mengisi kelas karena masih menjalani pendidikan profesi guru atau PPG. Namun Bapak tetap ingin kalian efektif uh, belajar sejarah. Nah, karena hari ini sebenarnya kita akan melanjutkan presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi kemungkinan presentasinya akan kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Nah, jadi untuk hari ini Bapak ingin memberikan kalian penguatan materi pada bab 1. Nah, bab 1 ini kita membahas respon tanggap ya. Bagaimana tanggap dari dunia internasional, negara-negara lain terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, jadi bab 1 itu adalah respon internasional terhadap proklamasi kemerdekaan Indonesia. Oke, pada materi ini sebenarnya Bapak justru ingin kalian lebih merasakan manfaat dari materi ini. Setelah mempelajari materi ini, keluar dari kelas dengan mempelajari materi bab 1 ini, kalian menerima manfaatnya, sehingga pembelajaran lebih bermakna. Namun, sebelum kita jauh menganalisis kontekstualnya, ya, Bapak ingin kalian memahami dulu konsep materi dasarnya. Jadi, kalau kita tidak tahu dasarnya, bagaimana kita akan melanjutkan ke level berikutnya. Pada intinya, negara Indonesia yang sudah merdeka dengan diproklamasikannya pada tanggal 17 Agustus 1945, ini udah mau dekat ya, 17 Agustus. Ya, semoga dengan materi ini kalian bisa mengetahui bagaimana kita benar-benar memperjuangkan kemerdekaan itu sampai tahap mempertahankan. Jadi setelah memperjuangkan, kita sudah merdeka, ternyata belum merdeka, kita harus mempertahankan lagi. Pada materi ini, pada bab ini, ternyata kita mengetahui bahwa Belanda khususnya yang pernah menjajah Indonesia belum menerima Indonesia sudah merdeka. Ini menurut Bapak sangat serakah ya, sangat serakah sekali. Karena kenapa demikian? Ya, sebelum Indonesia merdeka, perjuangan Indonesia sangat luar biasa. Kemudian banyak tumpah darah, banyak korban berjatuhan. Setelah itu Indonesia merdeka, ya seharusnya Indonesia sudah bisa menikmati kemerdekaan itu. Oke. Nah, kemudian yang kita lihat di sini ternyata Belanda tidak menyetujui, tidak mengakui kemerdekaan Indonesia. Sehingga yang terjadi adalah Belanda kembali datang ke Indonesia dalam usaha untuk menjajah kembali. Nah, ini adalah tantangan yang terbesar untuk Indonesia sendiri karena harus melawan Belanda kembali. Padahal kita masih baru berdiri sebuah negara, ibaratnya kita masih kalau kita ibaratkan seperti bayi, itu masih merangkak ya, gitu. Sehingga yang terjadi di sini, Belanda kemudian melancarkan usaha-usaha untuk menjajah kembali dengan beberapa aspek. Seperti yang pertama di aspek ekonomi, Belanda ini ingin rakyat Indonesia tidak mempercayai pemerintahan Indonesia. Diambil dari faktor ekonomi. Jadi rakyat Indonesia ini ingin disengsarakan dulu ya oleh Belanda. Caranya gimana? Caranya adalah Belanda melakukan blokade laut Indonesia. Tanda kutip ya.
Belanda melakukan blokade laut Indonesia. Jadi misalkan kalau Bapak tanya, bagaimana sih cara cara apa namanya Belanda untuk menghilangkan kepercayaan rakyat Indonesia terhadap pemerintah Indonesia yang baru berdiri, ya dengan cara melakukan blokade laut Indonesia. Tujuannya untuk apa? Ya sudah pasti ya, ketika blokade laut Indonesia itu dilakukan, maka ekspor impor akan tidak bisa um, aktif. Ya, ini menyebabkan um, ketika misalkan Indonesia ingin mengimpor pasokan makanan, ya tentu tidak bisa. Kemudian selain itu yang kedua, Belanda tidak ingin persenjataan, bantuan-bantuan persenjataan yang masuk ke Indonesia, karena dianggap oleh Belanda ketika Indonesia sudah mengetahui atau menggunakan senjata-senjata yang cukup canggih, ini jadi tantangan untuk Belanda ketika ingin melakukan serangan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Belanda tidak ingin hasil-hasil pertanian dari tanah yang menurut Belanda itu milik Belanda, kemudian ada tanah yang menurut Belanda itu milik pengusaha asing. Mereka tidak ingin hasilnya itu diekspor keluar Indonesia. Jadi dengan cara blokade laut Indonesia ini, Belanda ingin dampaknya terhadap kesengsaraan rakyat Indonesia. Dengan demikian, kesengsaraan itu menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah Indonesia sendiri. Itu usaha yang pertama. Kemudian usaha yang kedua adalah melakukan serangan militer. Ini tentu sangat membutuhkan perlawanan yang cukup sengit ya. Kenapa demikian? Ya karena perlawanan ini akan berdampak pada tumpah darah. Ya, beberapa wilayah di Indonesia ternyata melakukan perlawanan-perlawanan. Itu terjadi di Semarang, ya, di Surabaya, di Bandung dikenal dengan Bandung Lautan Api, di Bali dikenal dengan Pertempuran Margarana. Nah, ini pertempuran-pertempuran ini ya sangat sengit. Oh ya, di Medan area lagi, di Medan ya. Itu pertempuran di Medan, itu luar biasa sekali pertumpahan darahnya. Ini masyarakat berusaha mempertahankan kemerdekaan. Itu usaha yang kedua. Usaha yang ketiga, Belanda melakukan diplomasi. Jadi Belanda ingin melakukan perjanjian dengan Indonesia, tapi si perjanjiannya kebanyakan ya menguntungkan Belanda. Nah, ini yang mengakibatkan Indonesia harus benar-benar mengambil dari segi perjuangan fisiknya itu ya. Kemudian yang terakhir adalah tentang negara mana saja sih yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Nah, setelah dilihat negara-negara yang mengakui ada 5. Yang pertama adalah negara Palestina, negara Mesir, negara India, negara Vatikan, dan negara Australia. Nah, 5 negara ini sangat mendukung kemerdekaan Indonesia. Nah, silakan kalian pelajari materinya, tidak harus di buku pegangan, tapi juga bisa saja kalian cari di internet, tonton di YouTube-nya. Bapak hanya mengantarkan materi saja. Terakhir, Bapak ingin kalian lebih fokus mempelajari tentang manfaat dari materi Perang Margarana. Ya, jadi kebetulan kita ada di Bali, ya akan tidak etis rasanya kalau kalian tidak mengetahui secara jelas bagaimana kronologi pertempuran di Bali, yaitu pertempuran Margarana. Silakan kalian lakukan presensi online di Google Classroom, kemudian lanjutkan dengan mengerjakan penugasan pada bab 1. Jika ada pertanyaan, kalian boleh tanyakan di WA Group atau di Google Classroom. Oke, sekian dari Bapak. Silakan kalian jaga kesehatan. Terima kasih. Selamat belajar.